dengan salam yang ringkas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Mukarram yang saya hormati, yang kami jemaah semua kagumi, yang kami semua jemaah yang ada sami' kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Rahman Baikuni. Beliau kami ucapkan beserta rombongan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang, walaupun datang ke Jambi mungkin sudah beberapa hari yang lalu, tapi datangnya di Masjid Sa'adah Pak Tahu ini menurut apa yang saya ingat beberapa hari yang lalu, rasa-rasanya baru kali ini masuk ke Masjid Sa'adah. Wallahu a'lam kalau tim khususnya mungkin sudah pernah. Selain ucapan salam dan hormat kami kepada Ustaz beserta pada rombongan juga, kami izin juga Ustaz menyampaikan keadaan jamaah kami. Keadaan jamaah kami di Darus Sa'adah ini alhamdulillah hari-harinya mampu puasa subuhnya. Tetapi oleh karena sesuatu dan hal, saya pikir insya Allah mereka akan datang seiring berjalan waktu ke depan, akan mendengarkan tausiah Ustaz yang seandainya di antara yang lain juga mereka ada kesibukan di waktu pagi dan tugas-tugasnya di masjidnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, rasanya kita tak sabar lagi menunggu dan mendengarkan sirahan atau sarahan ataupun juga ceramah dari Ustaz yang kita ketahui beliau dari wajahnya, dari suaranya di YouTube. Beliau selalu memberikan ceramah-ceramah terkait dengan akhir zaman dan lain sebagainya. Karena itu kami selaku pengurus masjid beserta jemaah mengucapkan permohonan maaf sekiranya keadaan dan lain sebagainya tidak sesuai dengan menurut yang sebenarnya dari Ustaz dan menurut rombongan yang ada hadir pada hari ini. Kemudian kami juga memaaf sekiranya dalam hal-hal lain terkait dengan penyajian dan sebagainya nanti tidak juga sesuai dengan apa yang diinginkan, juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seterusnya yang kami hormati, yang kami banggakan juga orang tua kami, tim ataupun dari penasihat Masjid Sa'adah, juga ketua-ketua masjid periode lalu yang hadir pada kesempatan pagi ini, dan ibu-ibu sekalian mudah-mudahan juga bisa bersabar sampai mengakhiri, sampai kita mendengarkan tausiah ini selama lebih kurang satu jam lebih atau kurang sedikit, tidak salah. Mudah-mudahan dengan tausiah dan baru ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu bagaimana baiknya dalam tata cara urutan acara hari ini kami belum tahu persis, maka kami silakan kesediaan dari tim pemandu ataupun dari tim rombongan Ustaz kiranya untuk mengawali sebelum sampai kepada Ustaz untuk menyampaikan. Kalau bersyukur. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka kita bersilaturahim, bertatap muka bersama Ustaz kita, Ustaz Ahmad Baikuni. Hadir juga kita di sini untuk mengikuti kajian Islam yang akan beliau sampaikan kepada kita semua insyaallah. Kemudian salawat berikan salam kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar lebih berkah sama-sama kita buka kajian di subuh yang berbahagia ini dengan sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Kabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustaz, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, mungkin sedikit pengantar ataupun penjelasan terkait perjalanan safari dakwah yang kami lakukan bersama Ustaz Ahmad Baikuni. Kita dari Yayasan Sahabat Al-Tahzan Peduli yang alhamdulillah dipercayakan untuk membersamai perjalanan dakwah beliau berliburan bersama Ustaz Ahmad Baikuni. Kita bergabung ataupun bekerja lama hampir 2 tahun, dan tentunya juga ada beberapa hal yang kami sepakati bersama. Salah satunya adalah untuk senantiasa mempublikasikan dan mensyiarkan tentang kondisi umat Islam yang berada di Palestina hari ini. Kenapa Palestina? Karena ini adalah tempat yang paling berharga yang dimiliki umat Islam pada hari ini. Namun kita ketahui bersama tempat ini, Palestina, Baitul Maqdis, hari ini dijajah oleh Yahudi laknatullah alaih, yang itu menjadi kewajiban dan keharusan kita bersama sebagai umat Islam untuk menjaga dan memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina agar mereka bertahan menjaga warisan dari Nabi dan Rasul kita, yang tentunya ini tempat yang penuh keberkahan, kiblat pertama umat Islam yang hari ini mendapatkan kezaliman yang nyata di hadapan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti juga akan insyaallah akan dipaparkan beberapa video ataupun dokumentasi tentang kondisi umat di sana. Namun yang terpenting adalah alhamdulillah kami sahabat Al-Tahzan Peduli bersama Ustaz Ahmad Baikuni konsen dan senantiasa fokus memberikan bantuan-bantuan ataupun mengirimkan hadiah-hadiah yang telah kita kumpulkan dari para jamaah untuk saudara kita yang berada di sana, baik kaum duafa, yatim, dan juga yang terpenting adalah program para penghafal Quran yang ada di Gaza hari ini. Ada lebih kurang 24 kelompok halakoh terdiri dari anak-anak tentunya sampai kepada pemuda ataupun orang-orang dewasa, yang ini menjadi ujung tombak kita, pilot project kita untuk menjadikan Palestina semakin kuat dan kokoh untuk bertahan menjaga tanah yang tadi saya sebutkan, tempat berkah yang mewariskan kepada Nabi dan Rasul kita, kepada kita semua sebagai umat Islam. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kami akan mengajak kepada
insya Allah kita akan ajak jemaah sekalian, fasilitasi jemaah sekalian dengan cara yang paling mudah, yang tidak membawa uang tunai. Kita akan berikan kartu berisikan nomor rekening kita sehingga tidak ada alasan kita tidak bisa membantu saudara kita di Palestina, insya Allah. Sebelumnya kita salawat dulu bersama-sama kepada Rasulullah sebelum mendengarkan tausiah dari Ustaz sembari menunggu proses start dari kantor Ustaz kita. Kita juga bersalawat agar hati kita ikhlas menerima materi yang akan disampaikan oleh Ustaz kepada kita semua di pagi ini, insyaallah. Wasilah salawat mudah-mudahan mampu mengantarkan kita mendapatkan syafaat di Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi sholawat tadi menjadi motivasi kita dan tentunya juga menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita simak dan kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semarak ya, namun tidak semuanya nih, belum kompak ya. Saya doakan yang menjawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Saya doakan yang jawab salam saya selamat dunia akhirat. Saya doakan yang menjawab salam saya punya hutang lunas hutangnya. Oh, yang amin banyak, berarti yang punya utang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Ad-dunya hulwatun khadirah wallahu mustakhlifukum fiha fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin kanat fiha bani Israila fin nisa. Al-hadis kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika min asyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla subuh hari ini di hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 17 Rabiul Tsani 1443 bertepatan dengan 23 November 2021. Allah takdirkan kita bisa bertemu dan ini merupakan kajian pertama di Masjid Nurul Sa'adah di wilayah Pakuan Baru, Kota Jambi, dan memang ini adalah safari dakwah kami yang pertama di Provinsi Jambi. Jadi seumur saya ceramah di Indonesia ini baru kali ini Allah takdirkan bisa mampir di Provinsi Jambi. Dan luar biasa kesannya, sangat antusias para jamaah, semangat beragamanya luar biasa. Masjidnya penuh, ya, sehingga kajian-kajian kita terasa semarak. Maka saya bersyukur pada Allah SWT pagi hari ini bisa hadir di Masjid Nurul Sa'adah dalam kajian subuh. Mudah-mudahan sholat subuh kita kali ini menghantarkan kita kepada kemudahan kita untuk menuju surga kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, boleh saya berdiri? Ternyata kalau saya turun ini laptopnya agak menutup ini. Dan mohon maaf, ini laptopnya sedang error Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menayangkan langsung apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih loading, sedang update Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, saya hadir bersama sahabat Yayasan Peduli. Kali ini di Provinsi Jambi kami bermitra kembali dengan para pejuang subuh Provinsi Jambi, Kota Jambi, pimpinan Ustadz Bambang dan kawan-kawan. Ya. Dan juga hadir bersama kami ada tim muamalah di pintu kanan dan di pintu kiri. Bapak Ibu sekalian ada yang ada meja yang sudah minta izin barangkali Pak Ustadz ya, menyimpan madu dan juga minyak wangi kasturi. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu suka madu di sini. Ya, bapak-bapak suka madu, Pak? Suka, Pak ya? Suka madu yang muda apa yang tua, Pak? Ibu-ibu suka madu, Bu? Oh, nggak ada yang jawab nih. Ibu-ibu suka madu, Bu? Suka. Kalau di madu? Oh, tidak suka. Ini nggak pakai di, Bu. Ini coba madu aja. Insya Allah madu ini merupakan rajanya herbal. Tidak kurang dari 144 jenis bunga, jenis herbal yang dihinggapi oleh lebah untuk mengambil saripatinya sehingga menjadi madu. Sehingga Rasulullah menyebutkan asyifa fi thalathin, berobat itu ada pada 3 macam. Salah satunya syurbul asal, meminum madu. Insyaallah. Nah, kemudian ada juga minyak kasturi. Minyak kasturi ini ternyata adalah minyak wangi yang dipakai Rasulullah SAW ketika mau sholat, ketika beliau ke masjid, ketika ada acara kajian kayak gini. Ya, dan ternyata minyak kasturi ini tidak disukai oleh jin, tidak disukai oleh setan yang menggoda manusia. Sehingga kalau ada yang kesurupan, tinggal dikasih aja minyak kasturi ini, nampaknya setannya ketakutan. Ini sudah terbukti, sudah teruji pada diri saya sendiri. Baik, Bapak Ibu yang membutuhkannya silakan di depan ada. Atau juga membutuhkan peci dan sebagainya ada insyaallah. Nah, ketika Bapak Ibu memberi produk di luar sana, itu sama dengan ikut membantu Palestina.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Sa'adah yang dirahmati Allah, juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para asatid, para asatidah, mama, nini, mama, datuk-datuk, ulama zuama yang saya hormati dan saya rahmati karena Allah, hadirin kaum muslimin semua Allah. Kalau kita buka Quran surat Al-Baqarah, kalau tidak salah tadi dibacakan oleh imam salat kita. Imam baca surat Al-Baqarah tadi tentang Bani Israel ya. Bani Israel adalah satu kaum yang paling banyak disebutkan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Bani Israel adalah satu bangsa yang lahir dari keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani artinya keturunan, Israel artinya gelar Nabi Ya'qub. Kenapa Nabi Ya'qub digelar Israel? Karena beliau pernah melakukan perjalanan di malam hari karena Allah. Isra, perjalanan di malam hari. Eli artinya Tuhan. Tuhan, kata Tuhan bahasa Ibraninya Eli. Kayak Jibril itu diambil dari kata Jabro, Eli. Mikail, Mika, Eli. Ya, Israfil, Isra, Asrofa, Eli. Jabro, wa Mika, wa Sarofa, Abdun. Eli, Allah. Jadi Jibril, Mikail, Israfil, Israel artinya sama. Abdullah atau hamba Allah. Nabi Ya'qub alaihissalam melakukan perjalanan di malam hari dari Kanaan, Palestina ke Padan Aram, perbatasan antara Palestina, Suriah dengan Irak, Syam dengan Irak. Di sana ada pamannya yang bernama Labam bin Batwail, saudara dari ibu kandungnya. Ya. Siapa ibunda dari Nabi Ya'qub? Rifqah binti Batwail. Ya, perjalanan itu dilakukan di malam hari. Ya, perjalanan di malam hari Isra. Karena Allah Eli, jadi Israeli atau Israel. Nah, maka Nabi Ya'qub punya keturunannya disebut Bani Ya'qub atau Bani Israel. Dan dari 124.000 nabi dan rasul, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, itu para nabi berjumlah 124.000 orang. Ya Bapak Ibu, jumlah nabi dan rasul ternyata ada 124.000 orang. Dari 124.000 nabi ada 315 yang menjadi rasul. Sehingga kita kenal istilah nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Dari 124.000 nabi yang menjadi nabi dari Bani Israel, 123.988 nabi dan rasul. Berarti yang bukan Bani Israel berapa? Jamaah. Woi jamaah. Ada tidak ini? Kok suaranya tak terdengar? Bu, suara saya jelas, Bu? Jelas? Jelas. Wajah saya jelas, Bu? Makasih, Bu. Bapak Ibu, dari 124.000 nabi dan rasul, ada hanya 12 yang bukan Bani Israel. Berarti nabi dari Bani Israel 123.988 orang. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan, Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi dan rasul. Kula mahalakan nabiyun, setiap kali seorang nabi wafat, khalafahu nabiyun ba'duh. Maka buru-buru Allah mengutus nabi dan rasul berikutnya. Jadi tidak pernah ada satu masa, satu waktu yang kosong tidak ada nabinya pada masa Bani Israel. Semuanya selalu ada nabi dan rasul. Maka ini yang membuat Bani Israel sombong, merasa paling baik di hadapan kaum yang lain. Kenapa? Coba saja lihat, nabi dari bangsa kami semua.
Cuma 12 nabi yang bukan Bani Israel. Luar biasa. 98% nabi Bani Israel. Kita terbayangkan 98% nabi Bani Israel. Ya. Yang 12 nabi bukan Bani Israel, 4 dari bangsa Arab. Ada yang tahu siapakah 4 nabi dari bangsa Arab? 1 Nabi Hud alaihissalam. Yang kedua Nabi Soleh alaihissalam. Yang ketiga Nabi Syuaib. Yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 nabi dari bangsa Arab. Dan keturunan nabi keturunan Nabi Ismail cuma 1. Jadi semua nabi dan rasul dari Nabi Ishak, dari Nabi Ismail cuma 1 nabi. Itu pun jaraknya 2600 tahun dari Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanallah, ternyata laptopnya masih error Bapak Ibu ya. Ini berkali-kali loading. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Ya. Sejarah Bani Israel sampai ke Palestina atau ke Mesir. Sebelum ke Palestina, ke Mesir dulu Bapak Ibu. Subhanallah, ini laptopnya bermasalah. Tadinya bisa saya perlihatkan silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Ibrahim berasal dari Ur. Ur itu satu kota di bawah, di bagian selatan agak sedikit ke timur dari Irak. Setelah Allah Azza wa Jalla mengazab Namruz dengan pasukannya, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah hijrah bersama keluarganya. Maka ayahnya Nabi Ibrahim, Tarikh bin Nahur, bersama ibunda Nabi Ibrahim, Amilah, bersama 2 adik Nabi Ibrahim, Nahur dan Haran. Haran punya anak Nabi namanya Lut yang kemudian menjadi nabi, itu berangkat bersama Nabi Ibrahim dan Siti Sarah meninggalkan Ur Babylon Irak. Mengembara ke mana? Naik ke atas ke Haran. Di Haran ayah Nabi Ibrahim meninggal dunia di usia 250 tahun. Maka ibunda Nabi Ibrahim Siti Amilah tidak mau meninggalkan makam ayahnya, tinggallah di Haran bersama 2 adik Nabi Ibrahim, Nahur dan Haran. Nabi Lut bersama Siti Sarah pergi bersama Nabi Ibrahim ke Halab. Halab sekarang dikenal dengan sebutan nama Aleppo. Aleppo ini adalah satu kota di mana terdapatnya masjid Umawi yang punya menara putih, di mana nanti Nabi Isa akan turun di masjid ini di samping menara putih. Di masjid itulah pertemuan Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Pertemuan Nabi Isa dengan 3 pasukan terbaik dunia. Ahlu Syam, Ashabu Rayati Sud dari Khurasan, dan Taifah Mansurah dari Asia. Mudah-mudahan yang ketiga, Indonesia. Nabi Isa turun ketika umat Islam akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berjamaah. Wa qad uqimatis shalah, dan sholat sudah dikumandangkan. Dan imamnya Imam Mahdi. Ya, terima kasih Ustaz. Saya Bapak Ibu mohon maaf, semalam tidak bisa tidur. Rupanya kopi yang saya minum pengaruhnya dahsyat. Sehingga malam tadi nggak bisa tidur Bapak Ibu. Jam 3 saya masih melek Bapak Ibu. Jam 4 kurang sudah bangun lagi. Berarti berapa lama saya tidur dari malam? Mohon maaf ini agak sedikit galau Bapak Ibu ya. Suara saya pun agak berubah ini. Tapi insya Allah saya masih semangat untuk ceramah. Bapak Ibu masih bisa diikuti? Sampai mana tadi? Aleppo. Di Aleppo inilah terdapat masjid Menara Putih, Masjid Umawi. Pada saat itu umat Islam pasukan terbaik di muka bumi imannya yang Rasulullah SAW berkata, Isa bin Maryam akan mengusap wajah mereka. Humul ladina yaqulu lahum Isa bin Maryam antum min ahlil jannah inna makanaka fil jannah.
Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Haram neraka menyentuh mereka. 3 pasukan terbaik dunia. Mereka sholat subuh di Masjid Umawi ini, di Aleppo, Halab. Tempat dulu pernah tinggal Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah dan Nabi Lut alaihissalam. Ya. Di situ pula Nabi Isa, Imam Mahdi dan umat Islam bertemu dengan Dajjal dan pasukannya. Tadi malam kami bahas bagaimana kisah pertemuannya. Kalau sekarang saya tidak bercerita tentang itu, ya. Sekarang saya bercerita tentang Bani Israel, bangsa Yahudi. Masih juga belum, Bapak Ibu, mohon maaf ini, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari Halab Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Kalau Halab Suriah. Ya, Masjid Umawi adalah masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, Muawiyah pergi ke Suriah mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Kenapa Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali? Dia kecewa. Utsman bin Affan itu sepupunya Muawiyah. Ya. Muawiyah dengan Utsman bin Affan sangat dekat karena memang sepupuan saudara. Tapi Ali membiarkan pembunuh Utsman berkeliaran. Ali bukan tidak mau menghukum. Situasi politik sangat pelik, kondisi sangat kacau balau, tidak mungkin hukuman diberikan. Ali ingin mengamankan dulu situasi, baru nanti dihukum. Nah, Muawiyah memandang Ali menyepelekan nyawa dan kehormatan Utsman bin Affan, maka dia kecewa. Dia pergi ke Suriah, maka Muawiyah mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Nah, di Suriah ini, di Halab, di Aleppo, berdiri Masjid Umawi tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan Nabi Lut belum diutus jadi Nabi Lut ini. Alhamdulillah sudah selesai. Bapak Ibu sekalian Allah. Tinggal di Al-Khalil. Al-Khalil ini adalah satu provinsi dari Palestina. Dari 12 provinsi yang ada di Palestina hari ini, Al-Khalil atau Hebron adalah tempat di mana Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan Nabi Lut tinggal. Namun ketika sampai di Al-Khalil Hebron, Allah utus Nabi Lut menjadi nabi. Keponakan Nabi Ibrahim ini, Nabi Lut, diangkat menjadi nabi dan Rasulullah. Diutus ke sebuah kaum yang bernama Sodom dan Gomorrah. Sodom dan Gomorrah adalah ibu kota Gorzagor, satu wilayah yang ada di tengah-tengah, yang diapit oleh Palestina, Jordan, Suriah, dan Lebanon. Hari ini tidak ada lagi Gorzagor. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa yang dikutuk Allah. Tidak ada azab lebih berat daripada azab yang diturunkan Allah kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Karena mereka pelaku sodomi, pelaku aliwat. Bahasa kerennya LGBT. Ya, tahu LGBT Bapak Ibu ya? Apa LGBT? Lontong gehu bala-bala tempe. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Bapak Ibu yang dirahmati, ini adalah gambaran Laut Mati yang pernah kami kunjungi. Kami setahun mungkin bisa 2 kali membawa jamaah ke sana. Kami kajian di sana Bapak Ibu. Ini gambaran Laut Mati, tempat ditenggelamkannya kaum Sodom dan Gomorrah. Nah, ini perjalanan kami ke Laut Mati Bapak Ibu. Tempat ditenggelamkannya Sodom dan Gomorrah. Sodom ibu kota, Gomorrah. Nah, ini wilayah Gorzagor. Kami menggunakan bus Bapak Ibu. Coba dibayangkan dulu Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Lut nggak pakai bus, tidak pakai Grab, nggak ada Gojek saat itu. Pakai apa? Pakai kuda, pakai unta, nggak kebayang. Perjalanannya seperti ini, tanahnya seperti ini. Walaupun kelihatan gemuk Bapak Ibu, tandus, rumputnya rumput yang terbaik. Anggur tumbuh di sini. Allahu Akbar.
Saya lihat kanan kiri, kecil sekali. Itu apa bergerak? Oh, gembala kambing. Di tengah gurun seperti ini. Bapak Ibu kalau terus ke sana, Bapak Ibu akan menyaksikan laut mati. Ini ada laut matinya Bapak Ibu. Tapi mohon maaf saya saat itu masih terlalu muda, terlalu semangat, ingin membuktikan apakah betul kalau berenang di sini terapung. Ternyata betul. Karena saya tidak ada lagi baju Bapak Ibu, itu baju atasan saya lepas. Ingin membuktikan kalaupun hanya sampai lutut kita terapung. Saking tingginya kadar garam di laut mati ini, saya perlihatkan boleh, tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan melihat sesuatu itunya ya Bapak Ibu sekalian, saya tidak bermaksud menambahkan ini. Ini saya coba buktikan kalau kita terapung. Sebetulnya tidak boleh kita berlama-lama di tempat di mana Allah pernah menurunkan azab. Itu kata Rasulullah. Nanti kita kena bencana juga. Itu kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu saksikan saya terapung Bapak Ibu. Ini hanya sampai lutut. Airnya hanya sampai lutut. Saking tingginya kadar garam kita terapung. Ini banyak orang-orang Eropa yang datang berenang di sini juga ya. Saya bisa tidur di atas air Bapak Ibu. Ya. Dan disinilah Nabi Lut alaihissalam berdakwah. Sekarang kita sudah sampai di Al-Manjid. Al-Manjid ini gerbang menuju laut mati. Ini adalah gerbang menuju laut mati. Sebelah sana laut matinya Bapak sekalian. Nah disitulah Allah tenggelamkan kaum Sodom dan Gomorrah. Mereka dibikin goyang. Tidak ada laut dulunya Bapak Ibu. Gunung seperti tadi Bapak Ibu lihat. Dibikin goyang, gempa, diangkat ke langit, summa ja'alna 'aliha safila. Kami balikan yang di atas jadi di bawah, lalu kami benamkan. Fa'amtarnahum bihijaratin min sijil mamdud. Kami hujani mereka dengan batu-batu menyala, sijil. Bertubi-tubi menghantam mereka. Musawamatun inda rabbihim, setiap batu diberi nama, diberi tanda. Jadi di batu itu ada nama orang yang harus dihantam, termasuk istri Nabi Lut. Illa imra'atahu fa innaha minal mughrakin. Kecuali istrinya Lut karena termasuk yang diazab Allah. Apa yang dilakukan oleh istri Nabi Lut sehingga termasuk yang diazab? Termasuk yang membantu terjadinya LGBT. Weh, di rumah saya ada tamu, cakep-cakep kayak orang Jambi. Kalian belum tahu mereka. Padahal itu itu malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Israfil yang Allah utus untuk mengazab mereka, menyerupai laki-laki yang tampan. Keluar istrinya Nabi Lut memberitahukan kaumnya, padahal rahasia jangan ada yang tahu. Ternyata tahu juga sehingga dikepung rumah Nabi Lut. Lut, keluarkan tamumu. Kami ingin mencicipi bagaimana kehebatan mereka. Nah, Allahu Akbar, terkutuklah kalian kata Nabi Lut. Mereka tamu-tamu saya. Hormati mereka. Tidak Lut. Kata istrimu bla 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 bla. Istrinya termasuk seperti itu. Maka termasuk yang diazab Allah. Berikutnya Bapak Ibu, dan inilah Al-Khalil Hebron. Kita menyebutnya Al-Khalil, Yahudi menyebutnya Hebron. Kalau kita menyebut Hebron berarti kita mengakui eksistensi Yahudi di Palestina. Nah, ini Al-Khalil, tempat di mana Nabi Ibrahim tinggal bersama Siti Sarah. Suasananya sangat sepi karena Israel sekali-kali bisa saja mendatangi kota ini dan membombardir mereka. Bapak Ibu, di Al-Khalil Hebron inilah ketika sholat taraweh di bulan Ramadan, suatu tahun lupa lagi saya 2000 berapa, lagi taraweh diberondong oleh Israel. 64 orang syahid seketika di dalam masjid itu, berceceran darah. Maka sholat taraweh belum selesai dilaksanakan, langsung perang kaum muslimin di sana. Itulah perilaku Israel. Terjadi di mana? Di masjid ini. Di Masjid Al-Khalil, Masjid Nabi Ibrahim. Ini masjidnya Bapak Ibu sekalian. Nah ini Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam.
Di sini Nabi Ibrahim melaksanakan sholat bersama keluarganya dan kaumnya yang beriman. Kemudian agak ke sebelah sana, keluar, itu ada makom Nabi Ibrahim, makom Siti Sarah. Ada makom, ini kelihatan, makom Siti Sarah, dari sini sudah kelihatan. Ini orang Palestina, orang Turki ya, itu yang juga sama-sama berkunjung kemari. Ini makom Siti Sarah. Disebut makom, belum tentu kuburan. Makom itu bukan kuburan, tapi tempat di mana beliau diam, beliau tidur, beliau beraktivitas. Nah, kenapa bentuknya seperti kuburan? Ini dulu di Cagar Solehuddin Al-Ayyubi dari Mesir, sekte Fatimiyah, dinasti Fatimiyah, gaya-gayanya seperti ini. Nah, ini makom Siti Sarah. Kita masuk ke bagian dalam. Kubru, mohon maaf. Hada kubru Sayyidat Sarah radhiyallahu anha. Betul, ini kuburan. Berarti di dalam makom Siti Sarah. Kubrun. Apa lagi Bapak Ibu? Ya. Makom Nabi Musa, makom Nabi Shu'aib, itu tulisannya makom. Sebelah sana di sampingnya adalah tertutup terhalang oleh ini adalah makbarah kuburan Nabi Ibrahim. Ya. Walaupun sebetulnya banyak yang berikhtilaf. Enggak, ini cuma makom aja. Cuma Solehuddin Al-Ayyubi meyakini di sini ada jasad mereka. Nah, kita masuk ke dalam Bapak Ibu. Nah, ini bagian dalam. Nah, di sebelah sini Bapak Ibu saksikan. Nah, di sini ini ada kuburan Nabi Yakub, Nabi istrinya, ya, ada Nabi Ishak, ada Rifqah binti Batwail, ada Rahil di sana kuburannya. Nah, di sini ada tulisannya. Ada dua, dalam sekutup ini ada dua. Nabi Yakub dan Rahil, Rifqah dengan Nabi Ishak alaihissalam. Ini kami kajian di Masjid Al-Habron. Kami sedang kajian begini, datang tentara Yahudi, mereka masuk tidak membuka sepatu. Tidak sopan tuh Ustaz, lihat mereka, kata tour leader kami. Begitulah perilaku Yahudi. Masuk ke masjid gak buka sepatu. Belakangan diikuti oleh itu ke Petamburan, ke masjid Petamburan, mereka tidak buka sepatu. Siapa itu? Nah, itulah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, masih utuh di sini ada. Nah, ini saya lihatkan Bapak Ibu, ini ada Al-Ghari Syarif. Ya, gua yang mulia. Di bawah ini ada sumur. Di sumur itulah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bersembunyi ketika ada kaum yang ingin membunuh mereka. Berhari-hari tinggal di sumur itu, beliau bersama Siti Sarah tinggal bermodalkan lilin 4 buah lilin yang dinyalakan untuk meneranginya. Sampai hari ini lilin ini masih menyala, belum mati. Berarti sudah berapa ribu tahun. Nah, Bapak Ibu saksikan lilinnya, saya perlihatkan. Nah, ini sumurnya. Di bawah itu ada ruangan. Nabi Ibrahim membuat ruangan. Perhatikan Bapak Ibu. Masih nyala kan? Nah, di lubang-lubang ini perhatikan. Kalau Bapak Ibu ke sana, Bapak Ibu boleh melihat begini langsung ya. Lilinnya masih menyala. Bapak Ibu perhatikan tadi sudah sedikit menyala, kelihatan. Kelihatan menyala barusan? Nah, menyala. Nah, ini lilinnya masih nyala tuh. Dulu dinyalakan Nabi Ibrahim, sekarang masih nyala. Allahu Akbar. Ini keajaibannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian kita ke ruangan makom Nabi Ibrahim. Di sinilah terdapat makom Nabi Ibrahim, atau kita lihat tulisannya. Betul. Ini kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini makom Nabi Ibrahim atau kuburan Nabi Ibrahim. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Inilah makom Nabi Ibrahim atau makbarah Nabi Ibrahim. Menurut para ulama ini makom, menurut ulama yang lain kuburan, makbarah. Ada Nabi Ibrahim di sana jasadnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengarkan dengan jeli, orang-orang Yahudi di balik kuburan itu sedang melakukan wirid-wirid membaca doa.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya perlihatkan silsilah Nabi Ibrahim dan keturunan beliau sampai kepada Nabi Yakub dan Bani Israel bangsa Yahudi. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Bapak Ibu, kalau saya tanya Nabi Ibrahim istrinya berapa, jawabannya apa Bu? Berapa Bapak Ibu? 2. Kisah yang paling dobit, paling kuat memang 2. Siti Sarah dan Siti Hajar. Ya, dari Siti Sarah itu melahirkan Nabi Ishak. Namun sebelum Nabi Ishak lahir, Nabi Ibrahim menikah dulu dengan Siti Hajar dan melahirkan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail berusia 14 tahun baru melahirkan Nabi Ishak, Siti Sarah. Jadi duluan Nabi Ismail. Keturunan pertama dari Nabi Ibrahim. Nah, ini Nabi Ibrahim, 3 kakak beradik. Ayahnya Tarikh bin Nahor meninggal di usia 250 tahun, ibunya bernama Amilah. Dari Nabi Ibrahim punya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ya, dari dulu Ibrahim disebut Abul Anbiya. Ya, dari Haran lahir Nabi Lut, dari Nabi Ismail lahir Rasulullah SAW 2600 tahun jaraknya. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub yang bergelar Israel, dan dari Nabi Yakub alaihissalam ada 4 istrinya. Ya. Istri Nabi Yakub ada 4. Ya. Kalau Nabi Ibrahim kan istri yang ketiga itu ada. Setelah Siti Sarah dan Siti Hajar meninggal, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan istri yang ketiga, bernama Kuntura binti Yukton al-Kan'aniyah. Ternyata setelah diteliti, nama aslinya bukan Kuntura, tapi Siti Kentura. Kira-kira dari mana? Dari Pulau Jawa. Berarti bisa jadi kita ini keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga, Kuntura binti Yukton al-Kan'aniyah. Nabi Yakub 4 istrinya. Cinta pertama Nabi Yakub adalah Rahil. Tapi karena Rahil punya kakak Ya'la yang belum menikah, nikah dulu Nabi Yakub dengan Ya'la. Dari Ya'la mas kawinnya 8 tahun menggembalakan kambing, melahirkan 6 orang laki-laki, anak laki-laki. Ada Robin, Samun, Lewi, Yehuda, Yasakir, Zabulon. Dari Lewi keturunannya melahirkan Nabi Musa, dari Yehuda melahirkan bangsa Yahudi. Rahil cuma 2 anaknya, Nabi Yusuf dan Benyamin. Ketika Nabi Yusuf dan Benyamin masih kecil, Rahil meninggal dunia. Maka tumpah kasih sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dan Benyamin. Dipandang pilih kasih sama kakak-kakaknya. Maka dicelakailah Nabi Yusuf sampai dibuang ke sumur hingga dibawa oleh orang-orang ke Mesir. Itu sejarah Nabi Yusuf ke Mesir pertama kali. Adapun dari Kahit Ya'la bernama Zulfa melahirkan Dad dan Asir. Dari Kahit Rahil, Kahit itu artinya pembantu. Dari pembantu Rahil, Balha melahirkan Dan dan Naftali, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 12 kabilah Bani Israel. Mereka datang ke Mesir pertama kali adalah di zaman Nabi Yusuf. Setelah mereka kekeringan dan kelaparan bersama Nabi Yakub di Kanaan, maka Nabi Yusuf meminta mereka hijrah ke Mesir. Namun apa yang terjadi? Ternyata di Mesir mereka diperbudak menjadi tukang batu oleh Firaun. Sepeninggal Nabi Yakub, Nabi Yusuf, mereka diperbudak menjadi tukang batu. Ya, ini adalah gambaran bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun la'natullah alaih dan juga para pasukannya. Allah utus Nabi Musa menyelamatkan mereka. Dan ini adalah peristiwa Asyura, peristiwa Allah tenggelamkan sosok yang mengaku Tuhan, Firaun. Firaun itu gelar raja, bahasa Mesirnya Farao. Diambil menjadi bahasa Arab, ditambah waw nun menjadi isim sifat. Jadi Firaun. Nama aslinya Ramses. Ini Haman, pendamping dari Ramses. Allah selalu melindungi Bani Israel.
70.000 Bani Israel keluar bersama Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir menuju negeri yang Allah janjikan, Palestina. Allah selalu naungi mereka dengan berbagai macam mukjizat. Ini Ramses, ganteng memang. Kepanasan mereka, yuzilhumul ghamam, Allah kirimkan awan untuk menaungi mereka. Jadi enggak kepanasan. Betapa dimanjanya Bani Israel ini. Mereka lapar di padang tih, Allah berikan mana dan salwa. Mana itu sejenis agar-agar yang lahir dari getah jamur. Jadi Allah turunkan air hujan dari langit yang seketika itu menumbuhkan jamur. Ketika jamurnya diambil, diperas, maka melahirkan getah yang kemudian menjadi agar-agar yang manis dan lezat. Ada salwa. Salwa itu burung dara sejenis burung puyuh yang sangat jinak. Cuma diambil, ditangkap gitu aja, kuda disembelih, dibakar. Itu mereka bisa makan di sana dengan itu. Tapi tidak bisa dibesokkan. Besok nanti bisa tidak ada makanan. Disimpan oleh mereka. Pas dibuka besoknya sudah hilang, sudah busuk. Jadi cuma saat itu saja mereka menikmatinya. Bapak Ibu rahmati Allah, betapa dimanjanya bangsa Bani Israel. Begitupun ketika mereka dikejar, ternyata siasat Fir'aun sengaja biarkan mereka pergi. Kita bantai habis mereka di padang tih. Ketika Fir'aun membuat makar, Allah pun membuat makar. Sebaik-baik makar tipu daya adalah tipu daya Allah Azza wa Jalla. Tidak berbanding bagaimana jumlah Bani Israel bersama Nabi Musa, Nabi Harun, dan Samiri ada di tengah-tengahnya ikut. Sementara Firaun dan bala tentaranya berjumlah hampir 250.000 pasukan. Jadi 2 kali lipatnya. Sementara mereka cuma 70.000 orang saja. Tapi Allah selalu jauhkan mereka. Ada badai pasir sehingga terjarak jauh lagi. Kemudian ada badai api, jaraknya makin jauh lagi. Ada badai air, jauh lagi. Seperti itu Bapak Ibu kalian. Nah, selalu Allah pisahkan. Sehingga tidak pernah Fir'aun bisa mengejar Bani Israel. Fir'aun pun heran, kok mereka tidak bisa terkejar? Ayo cambuk lagi, cepat lagi. Ternyata tidak bisa didekatkan oleh mereka. Di sini Bani Israel putus asa. Dan mereka memaki Nabi Musa. Itulah mereka. Tidak sopan sama nabinya. Tidak punya adab. Su'ul adab sama nabinya. Celaka kita. Wailun lana. Bodoh sekali kami Musa. Tuh. Bodoh sekali kamu Musa. Yang namanya melarikan diri itu ke darat bukan ke laut. Celaka kita. Mampus kita gara-gara si Musa. Tuh bayangkan. Ke nabinya kayak gitu tuh. Di depan kita ada lautan yang tidak mungkin kita seberangi. Kalaupun kita berenang ada ikan hiu yang siap menyantap daging kita. Di belakang ada Fir'aun dan pasukannya yang siap membantai kita. Bodoh sekali Musa. Seperti itu mereka. Silakan buka dalam kitab Qisasul Anbiya. Detik-detik terbelahnya Laut Merah. Maka Nabi Musa mengatakan, Wailun lakum, ikhlaqu lakum. Celaka kalian, cabut kata-kata kalian. Hadza laysa min amri. Ini bukan kehendak saya membawa kalian ke sini. Bayangkan, debat. Lagi melarikan diri, debat dulu sama kaumnya. Inilah Bani Israel. Bengal luar biasa. Tidak tahu Allah bersama mereka. Apa kalian lupa? Allah bersama kita. Ya. Innahu may rabbi sayahdin. Allah bersamaku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Lupa kalian selama ini kalian dinaungi awan. Siapa yang mengirimkan awan itu kepada kita? Allah. Kalian lapar di perjalanan. Allah beri kalian mana dan salwa. Allah berarti bersama kita. Sekarang pun Allah bersama saya. Kata Nabi Musa. Ya.
Sekarang pun Allah bersama saya. Nih, aku minta kepada Allah. Allah yang menyuruh kita ke sini. Kita tunggu apa kehendak Allah. Terus gimana Musa? Tunggu. Sambil marah tuh Nabi Musa. Masya Allah. Maka Nabi Musa mengangkat kedua tangannya. Apa jawaban dari Allah? Idrib bi'asawkal bahar. Pukul laut itu dengan tongkatmu Musa. Dan ini yang terjadi. Allahu Akbar. Dalamnya Allah mengatakan, "Fakanat qud firkin kataudin azim." Itu seperti gunung yang besar saking dalamnya. Sengaja Nabi Musa membawa karena hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Orang pakai kereta dan dia tidak bisa turun dari kereta dan pasukannya nggak mungkin mendahului Firaun. Maka Firaun selalu terperosok ke lubang, selalu tersangkut di batu karang. Jadi selalu jauh dari Bani Israil. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka Firaun membuat makar, ingin membantai bangsa Yahudi di Padang Tih, tapi ternyata tidak bisa. Dan Allah pun membuat tipu daya, sebaik-baik membuat tipu daya. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang melakukan hal seperti ini. Betul? Jangan hilang tauhid rububiyah ini. Dan Allah tidak pernah diam atas perbuatan orang zolim di muka bumi itu. Betapapun. Namruz, lihat Firaun, lihat Abraha. Ini tauhid rububiyah. Maka hari ini, jika ada penguasa di muka bumi yang zolim, ingat, nasib mereka nggak akan jauh seperti Firaun. Betul? Yakin? Takbir. Dalam Quran surat Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasabanna alladziina ghafilan wa la tasabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Aja terhadap apa yang dilakukan orang-orang. Liyaumin tashkhasu fihi. Sedang dibiarkan mereka akan terbelalak. Tipu daya mereka. Jadi saya pemimpin yang zalim di muka persis seperti ini. Kita Firaun. Allah menutup padahal Firaun dan bala tentaranya masih Firaun dan bala tentaranya dilumat oleh air laut tadi. Dia sadar kalau dia manusia, bukan Tuhan. Dia sadar makhluk yang lemah. Dia kalah dari Nabi Musa. Pada saat itu, dia mengangkat tangan kirinya dan berkata, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Maksud dia mengatakan itu. Tapi
Ya, kalau bahasa kasarnya, bahasa Betawinya, lu mau mampus lu baru bilang Allah Tuhan lu. Nih, makan. Sehingga dalam riwayat Qisasul Anbiya yang dikaryakan Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir saya baca, Fir'aun tidak pernah bisa menyebutkan Allah, Allah. La ilaha illallah. Fir'aun tuh sambil tangannya begini. Terbukti para peneliti menemukan banyak pasir di tenggorokan sampai kerongkongan Fir'aun. Itu membuktikan riwayat yang Allah sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Qisasul Anbiya. Jibril memasukkan pasir ke mulutnya. Tiap mau menyebut Allah, begitu. Sehingga Fir'aun tidak pernah bisa. Mau mampus lo bilang sama Allah. Nih lah saya ini. Mungkin gitu gaya-gaya malaikat Jibril. Maka Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Allah tidak terima taubatnya. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam terima taubatnya hamba maut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah nasib Firaun. Namanya Allah ajaran abadikan jasad Firaun yang hidup jasad Firaun rambutnya masih ada, matanya masih melek. Kalau Bapak Ibu lihat dari dekat, bola hitamnya masih terlihat. Tangannya masih seperti ini. Para pelaut Prancis menemukan jasadnya di delta Sungai Nil, mengikat, membalutnya dengan perban, lalu ditarik dan diikatkan ke tangan kiri supaya tidak terlihat tangan. Kalau tangan begini berarti membuktikan kebenaran Quran dan hadis. Maka tidak sedikit orang yang mendapatkan kebenaran Quran dan hadis masuk Islam. Profesor Maurice Bucaille dari Prancis masuk Islam. Tangannya gini lagi ketika dibuka perbannya. Gitu kan ya. Ini perjalanan kami ke Mesir bersama sebelum melakukan ini laut merah yang tadi dibelah. Ini adalah tempat yang paling suci di dunia. Bapak Ibu yang Bapak Ibu saksikan itu patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Ini adalah tempat yang ini patung anak sapi yang dibuat Samiri yang disembah oleh Bani Israel. Udah selamat, ini berada di lembah tua. Ya, masih juga mereka ya. Ini kepalanya yang Bapak Ibu. Ini kepalanya, ini matanya, ini telinganya, ini kedua kakinya. Ini kaki dan ini ekornya. Dari sini keluar suara. Maka sujudlah mereka. Inilah lembah tua tempat di mana Nabi Musa menemukan adalah dari Allah, di mana Allah langsung memberikan wahyu pada Nabi Musa. Tanpa perantara mereka yang rumah salam. Bukit Tur Bapak Ibu, di Bukit Tur Sina, bukit
Ini wilayah Sinai namanya. Di lembah Sinai ini ada lembah tua. Disitulah Nabi Musa mendapatkan 10, menyebutnya Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Kita bisa berkunjung masuk ke Museum Firaun. Ini saya perlihatkan Museum Firaun ya. Nah, masih ada jasad-jasadnya. Kita masih bisa melihat. Bapak Ibu yang mau berkunjung silakan. Insya Allah tahun depan bulan Februari kita. Bapak Ibu yang mau berangkat bersama saya silakan. Kita kajian di titik di mana azab itu Allah turunkan. Nabung dari sekarang $2.350. Nabung insya Allah kita berangkat dari ke Muscat, ibu kota Oman, kita transit beberapa, langsung ke Kairo. Di Kairo kita istirahat, hotel kita di pinggir sungai Nil. Yuk kita berangkat bersama saya. Mohon maaf Bapak Ibu, promosi. Ya, dan ini sungai Nil di subuh hari. Di waktu pagi. Ya, Bapak Ibu dapat subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah masuk selesai dari Firaun, Bapak Ibu, Nabi Musa dan Nabi Harun tidak pernah sampai ke perintahkan masuk ke Palestina. Nah, ini Palestina, Pak. Palestina. Nabi Musa, Nabi Harun, dan 70.000 Bani Israel. Allah perintahkan negeri yang Allah janjikan. Di negeri ini ada pasukan kaum Jabari. Dan pasukannya lebih hebat dari kaum Jabariin. Bapak Ibu, sampai hari ini orang Yahudi pengecut. Mereka takut ketika menghadapi. Cuma lempar batu sementara mereka pegang AK-47, kalah sama orang Palestina. Sekarang pun mereka mati. Masih ada waktu? Lanjut Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Malah tidak sopan mereka. Wahai Musa, pergilah kamu, idhab anta wa rabbuka. Pergilah Anda dengan Tuhan. Nanuhuda qaidun, kami cukup nunggu aja di sini. Kasih tahu ya, Allahu Akbar. Tidak sopan mereka. Falidzalika haramna, kami haramkan untuk mereka selama arba'una sanah, 40 tahun mereka menemukan jalan keluar, maka mereka mati di padang Tih yang mati. Nabi Musa bahkan wafat bersama Nabi Harun di padang Tih. Jadi menurut saya, dari kisah yang saya baca, riwayat-riwayat yang sahih, yang kuat, Nabi Musa tuh nggak pernah sampai ke Palestina. Meninggal bersama Nabi Harun di padang Tih. Nah, nanti kita lewat padang Tih Bapak Ibu insyaallah. Jika Allah menakdirkan kita nanti berkunjung tahun depan ke sana, Bapak Ibu yang Allah. Nah, kemudian, lalu siapa yang membawa Bani Israel ke sini? Nun. Orang Kristen menyebutnya Joshua, kita menyebutnya Yusha bin Nun. Nabi inilah yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari-cari Nabi Khidir di yang ikannya jatuh ke laut. Nah, itu pemuda itu bernama Nabi Yusha. Inilah yang membawa ke sini. Jabariin.
Hari Jumat, sementara matahari mau terbit, mau tenggelam. Besok hari Sabtu, hari besar Yahudi, hari suci Yahudi, haram berperang. Bingung Nabi Yusha. Perang. Sebentar hari Sabtu haram berperang. Maka Nabi Yusha bin Nun mengangkat kedua tangannya, Ya Rabb, ini adalah perintahmu. Kami sedang melaksanakan perintahmu, Ya Allah. Engkau perintahkan aku membawa kaumku sepeninggal Nabi Harun dan Musa, Nabi kami. Membawa mereka ke Palestina. Tapi matahari mau terbit, enggak mungkin kami perang di waktu malam. Tolong ya Allah, berikanlah perpanjangan waktu pada kami. Baik. Kepada Nabi Yusha, ngomong kamu sama matahari itu. Sok ngomong, aku kabulkan. Ngomong sama matahari. Ya Syamsa, ya Syamsu, innaka abdatullah, innaki abdatallah. Matahari, kamu ini hamba Allah. Wa nahnu ibadullah, kami juga hamba Allah. Demi Allah, Allah memerintahkan di sini. Tapi kalau kamu tenggelam, jadi kemadorotan bagi kami. Tadurruna fi hajj, usahakan kami di perang ini. Maka demi Allah, jangan kau terbenam sebelum kami selesaikan perang. Apa kata matahari? Oke, aku nggak akan tenggelam. Perang, selesaikan perangnya. Jangan lama, pegal. Diam, matahari tidak tenggelam. Rasulullah bersabda, tidak pernah matahari tenggelam, tertahan dari bergerak, dari beredar. Kecuali untuk Yusha bin Nun alaihi salam. Ini cerita Rasulullah pada sahabat seperti ini. Matahari diam, tidak bergerak. Lihatin aja perang. Tuh musuhnya tuh. Pukul. Gitu. Selesai perang, menang, masuklah mereka ke Masjidil Aqsa. Disitulah mereka ya, nagfir lakum, kami akan mengampuni. Israel masuk. Ya, tahun 2000 kami berkunjung. Masjid Radha disebut kami sekali lagi. Kita bisa sholat di bawahnya. Ya. Insya Allah kita pun akan bersama bersama Allah. Mohon doanya Bapak Ibu, sahabat Atasan Peduli, karena sudah sampai ke 0 km di Indonesia, kami insya Allah akan melangkah berikutnya kepada bersama para mujahid di sana. Bapak Ibu yang mau berangkat silakan, insya Allah aman. Israel tidak berani menembak dan mengganggu para peziarah. Kalau ke Palestina mereka berani nembak, tapi kalau ke kita mereka takut. Kenapa? Karena ada perjanjian Jenewa. Hukuman besar bagi mereka. Palestina, Yerusalem akan jatuh ke Palestina kalau mereka menodai para penziarah. Jadi mereka selalu menjaga kita ketika kita berkunjung. Jadi jangan takut, betapapun mereka sangat kejam kepada kaum muslim Palestina. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi pada hari ini dengan Masjidil Aqsa, Bapak Ibu? Ini yang terjadi dengan kiblat kita yang pertama. Rasulullah SAW salat menghadap Masjidil Aqsa itu selama. Ini adalah kiblat kita pertama. Waktu pada peristiwa Isra Mi'raj, 1.500 Nabi dan Rasul salatnya menghadap ke sini. Dari Bani Israel semua. Dan inilah kiblat kita yang pertama. 44 qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyaka qiblatan tardha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, baru menghadap ke Masjidil Haram di bawahnya. Tingginya 50 meter. Di sini dulu berdiri dengan bengah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang tersisa tinggal dinding ini. Maka dinding inilah dijadikan sebagai dinding rata. Nangis baca mantra-mantra. Angine WC 12 angine. Ya, itu Bapak.
Dulu pernah dibakar oleh orang Belanda pada tahun 1906. Mencoba membakar Masjidil Aqsa. Mimbarnya hangus terbakar. Maka kemudian dikirim seperti mimbar dari Jepara. Dibikin dipaku. Bapak Ibu masih bisa menyaksikan sekarang, masih utuh, masih kuat. Ariel Sharon pada tahun 2020 masuk ke Masjid Qibli, tidak buka sepatu. Marah umat Islam yang ada di sana. Diusir, dilempar pakai batu. Maka terjadilah intifadah kedua. Aksi melempar batu. Tidak ada batu, sepatu yang dilemparin. Namun inilah nasib Masjidil Aqsa hari ini, Bapak Ibu. Hanya orang tua yang boleh sholat di dalam yang bersejarah, yang DKM-nya orang Yahudi, Masjidil Aqsa. Kuncinya Yahudi pegang. Sebelum masuk perang dulu dengan tentara Israel. Tidak salah ketika Allah mengutus Rasulullah
dan yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang dimangsa oleh para pemangsanya di atas meja. Kita ini ibarat hidangan sekarang disantap, disiksa, dibantai, padahal kita mayoritas di muka bumi. Karena kita berpecah belah, tidak mau berjamaah, kita sibuk urusin ormas, orpol, partai, sementara kita lupa saudara-saudara kita sedang disiksa. Masjid kita yang pertama, Al-Aqsa, masjid para nabi dan rasul, akan mereka hancurkan. Namun alhamdulillah kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa tidak lama lagi kezoliman Yahudi di sini akan berakhir. Guru besar tafsir dari kuliah Mu'allimid Palestina, Dr. Basam Nahajarar, beliau memprediksi Quran surat 4 surat Yahudi 1443, janji dari surat Al Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Dan Bapak Ibu, bahkan ini bukunya, ini saya perlihatkan bukunya. Beberapa ayat Allah Yahudi kepada mereka, Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8, lalu dibahas dengan Hajar. Nah, ini bukunya. 2. Berarti tahun kapan? Tahun depan berarti ya. Bapak Ibu masih ingat apa yang dikatakan oleh Taliban ketika memasuki Kabul pertama kali beberapa bulan yang lalu? Setelah Afghanistan kami bebaskan. Apakah nanti Taliban yang akan menghukum Israel? Dan juga 3 bangsa besar, kata Allah. Dulu 3 bangsa besar, terakhir pun 3 bangsa besar. Ahlu Syam, Palestina, Ahlu Khurasan, Afghanistan, dan Taifah Mansurah, Indonesia, insya Allah. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, nanti malam kehancuran Yahudi. Di mana? Masjid Taqwa, Talang Banjar, di Talang Banjar Masjid. Nanti kezaliman Yahudi dan bagaimana matinya Dajjal di sana. Insya Allah ya. Nanti kita bahas matinya Dajjal. Di mana Dajjal mati? Di Masjid Taqwa Talang Banjar. Dan kemana-mana, jam sekian nih, tetap bersama saya. Bapak Ibu, kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla, dari Rasulullah bahwa bangsa yang akan membebaskan Palestina ada 3 pasukan terbesar. Insya Allah Indonesia. Kenapa saya katakan Indonesia? 5 remaja di bulan Ramadan 1453 Hijriah. 5 remaja penghafal Quran di Al-Quds, Palestina, Al-Aqsa. Mereka bilang pada guru-guru mereka, Muhammad SAW, demi Allah, tadi malam kami mimpi bertemu Rasulullah di mimpi ini. Rasulullah datang pada kami. Rasulullah berfirman pada, ya ahla Syam, wa yu'aduna al-Quds ila rihabikum. Allahu Akbar. Wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi, Al-Quds ke tangan kalian, adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Rasulullah bersabda, Rasul ba'di illa manamil mu'minin illa, tidak tersisa dari jejak kenabian sepeninggalku melainkan mimpinya orang-orang beriman. Artinya
mimpi orang beriman ketemu Rasul itu adalah benar, pasti terjadi. Dalam mimpi mereka, Rasulullah bersabda, Indonesia yang akan membebaskan Palestina. Alhamdulillah. Takbir. Siap bebaskan Palestina? Siap berebut Al-Aqsa dari Yahudi? Ikuti saya Bapak Ibu. Yakin Allah Maha mendengar? Yakin Allah Maha melihat? Ya Allah, saksikan. Ini ikrar kami dengan nyawa dan darah kami dan harta kami. Kami akan rebut Al-Aqsa dari Yahudi, ya Allah, sampai titik darah penghabisan kami. Maka syahidkan kami dalam jihad ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih diangkat tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami jamaah Masjid Nurus Saadah Pakuan Baru, Kota Jambi, siap bebaskan Palestina dan merebut Al-Aqsa, kiblat para nabi dan rasul, Yahudi, darah dan harta kami, Siri-siri ya Al-Quds, Siri-siri ya Aqsa, Biruh Bika ya Aqsa, Biruh Bidam. Takbir. Lalu apa yang harus kita mimpi kita? Bapak Ibu, insyaallah sisihkan harta kita. Berapapun yang Bapak Ibu miliki, silakan, supaya ada jawaban jika Allah bertanya pada kita, apa yang sudah kau korbankan untuk Palestina? Ini jawaban kita. Insyaallah. Silakan Ustaz.